Aku 10 pemuda percaya akan mengguncangkan dunia. Tapi Bung Karno belum pernah berkata, beri aku seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang, maka akan kubangkitkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Dewan Juri Lensa 10 Universitas Negeri Yogyakarta serta rekan-rekan berpikir luar biasa dari seluruh Indonesia. Sektor perikanan budidaya merupakan salah satu sektor yang sangat potensial sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Dari sekian banyak jenis komoditas yang ada, ikan nila merupakan komoditas yang sangat populer dengan nilai produksi yang sangat tinggi, yakni mencapai 1,41 juta ton dengan nilai ekspor mencapai 78,44 juta US dollar. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan budidaya ikan nila merupakan hal yang sangat krusial untuk terus ditingkatkan. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, kami tim ACLS dari Universitas Negeri Semarang yang beranggotakan saya Muhammad Akbar Dan saya Siti Hoiriah, serta saya Tiara Dua Lestari dengan bangga memperkenalkan Aerodeterrent antisipasi penyakit Aeromonas hydrophila pada budidaya ikan nila melalui early detection terintegrasi smart sensor guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi pembudidaya. Tujuan dari Aerodeterrent ini yaitu untuk mengembangkan solusi inovatif yang dapat membantu para pembudidaya ikan nila dalam mengantisipasi penyakit Aeromonas hydrophila melalui early detection menggunakan smart sensor yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pembudidaya ikan nila dengan mengurangi risiko kerugian akibat penurunan kualitas dan kuantitas hasil ikan serta pengelolaan budidaya ikan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Komponen aerodeterrent yang pertama, yakni alat filtrasi yang digunakan untuk menghasilkan sistem pengelolaan kualitas air tambak pada budidaya ikan nila, yang mana terdiri dari sistem filtrasi ganda dengan menggunakan dua pipa yang memiliki fungsi berbeda, di mana pipa pertama akan digunakan sebagai tabung filtrasi air, sedangkan pipa kedua akan digunakan sebagai sterilisasi melalui lampu ultraviolet dengan bantuan sinar UVC. Nantinya, alat ini akan digunakan atau dipasang di pinggir tambak sebelum air tanah dialirkan. Alat deteksi Aerodeterrent nantinya akan terdiri dari 4 komponen smart sensor. Yang pertama adalah sensor suhu dengan tipe DS18B20, sensor pH dengan tipe MSP140, dissolved oxygen meter dengan model 31P, turbidity sensor dengan tipe SEM0189. Nantinya keempat smart sensor ini akan terhubung dalam Arduino Mega 2560 dan juga display. Nantinya alat deteksi ini juga dapat dimonitoring melalui aplikasi Aerodeterrent sehingga memudahkan pembudidaya untuk memperoleh informasi mengenai kondisi alat dan kondisi air tambak. Nantinya alat deteksi ini memiliki beberapa spesifikasi, mulai dari suhu yang berada di batas 28 hingga 29 derajat Celcius, pH di angka 7,5, dissolved oksigen dengan angka 6,5 mg per liter, bakteri di angka 20, dan juga kekeruhan di angka 150 ADC. Nantinya jika kondisi air tambak melebihi batas-batas tersebut, pembudidaya akan menerima alarm ataupun sinyal untuk melakukan pengecekan kondisi air di tambak ataupun mitigasi karena terdapat indikasi terjadinya permasalahan dalam kondisi air di tambak budidaya ikan nila. Selanjutnya yaitu aplikasi Aerodeterrent. Untuk layar utamanya yaitu ada teks Aerodeterrent, lalu klik panah, lalu muncul profil yang mana ini berisikan data diri yaitu nama pengguna, email, nomor telepon serta lokasi. Jika sudah, lalu klik simpan, lalu muncul fitur-fitur. Nah, di sini yang pertama ada fitur Aerodeterrent kondisi air. Nah, ini berisikan suhu, pH, keruhan, dan dissolved oksigen serta apakah terdapat bakteri yang nantinya akan muncul status kondisi air. Yang kedua yaitu ada fitur kondisi alat, yaitu berisikan mengenai alat filtrasi, alat sterilisasi, dan alat deteksi. Yang ketiga ada Aerodeterrent jadwal. Nah, untuk jadwal sendiri itu kan berisikan mengenai riwayat deteksi kondisi air. Yang keempat ada Aerodeterrent mitigasi. Nah, untuk fitur Aerodeterrent mitigasi ini itu mendeteksi mengenai gejala penyakit Aeromonas hydrophila dan tata cara mitigasi yang perlu dilakukan. What to do jika terjadi permasalahan pada kondisi air di tambak.
lalu ada pengaturan. Analisis efektivitas aerodeterren. Yang pertama, mencegah terjadinya penurunan angka produksi kanila sebesar 35 hingga 50% melalui pencegahan penyakit Aeromonas hydrophila. Yang kedua, meningkatkan margin keuntungan pembudidaya ikan nila sebesar 30% melalui angka produksi yang lebih optimal guna mendukung pendapatan pembudidaya ikan nila yang lebih stabil. Yang ketiga, biaya pembuatan alat hanya Rp2.140.000 dengan masa pakai 3 tahun, yang mengindikasikan bahwa per tahunnya biaya penyusutan alat sangat terjangkau, yakni berkisar di angka Rp700.000. Dalam realisasinya sendiri, aplikasi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait, yaitu yang pertama, pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai regulator, monitor, dan evaluator. Kemudian yang kedua, pihak akademisi sebagai inovator. Yang ketiga, para pelaku budidaya ikan nila sebagai partner dan pengguna. Serta yang terakhir adalah tools programmer sebagai pembuat alat. Sedangkan tahapan implementasi aplikasi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, serta tahap pasca evaluasi untuk menyukseskan aplikasi hingga menjadi garda terdepan dalam membantu para pelaku budidaya ikan nila. Kemudian, dalam mengimplementasikan aplikasi untuk mewujudkan tahap persiapan hingga tahap pasca evaluasi, dibutuhkan waktu realisasi aplikasi selama 12 bulan yang dapat dilihat melalui tabel template implementasi aplikasi sebagai berikut, yang tentunya adalah dengan tetap di bawah naungan seluruh stakeholder yang terlibat. Berdasarkan pemaparan mengenai gagasan yang telah disampaikan, dapat ditarik poin kesimpulan bahwasannya aerodeterren merupakan solusi yang tepat untuk menanggulangi permasalahan mengenai ancaman penyakit Aeromonas hydrophila yang dapat sangat merugikan pembudidaya. Melalui early detection, smart sensor, dan water filtration pada suatu gagasan ini merupakan sebuah sistem yang dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Terlebih, kolaborasi dari berbagai pihak akan menjadikan aerodeterren sebagai inovasi yang unggul dan kompetitif. Aerodeterren, Early detection for great production. Sebagai penutup, kami mengutip pernyataan dari Bapak Joko Widodo bahwa tugas kita belum berakhir. Beradaptasi bukan berarti menyerah, apalagi kalah. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.